Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Heni selaku fasilitator, yang kami hormati Ibu Endang selaku pengajar praktek, dan teman-teman CGP Angkatan 7 Kota Pekalongan. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu pra-observasi dengan model coaching sebelum melaksanakan kegiatan observasi kelas dalam rangka supervisi kelas. Bersama kami ada salah satu rekan guru SMP 16 termasuk guru senior. Sebenarnya ini bagian dari saya harus banyak ngasuh taruh kepada beliau, kepada Pak Yusron. Kami perkenalkan Bapak Muhammad Yusron. Saat ini mengajar mengajar mata pelajaran IPS Pak Yusron. Ya, betul. IPS kelas 7. Kelas 7. Baik Pak Yusron, kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi kelas. RPP-nya atau modulnya sudah ada di tangan saya, tetapi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dulu terkait dengan beberapa hal sebelum nanti saya masuk ke kelas untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Yang pertama Pak Yusron, bisa diceritakan tujuan pembelajarannya apa Pak Yusron? Jadi sebenarnya ketika kami menyusun RPP atau yang sekarang disebut sebagai modul, sebenarnya tujuan yang kami sampaikan karena materi yang akan diajarkan itu berupa kehidupan pada masa pelajaran, sehingga kami harapkan dari situ tujuan pembelajarannya adalah siswa atau peserta didik setidaknya mampu menjelaskan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh manusia pada waktu zaman prasejarah tersebut. Ya, kata kuncinya di prasejarah ya, karena kehidupan prasejarah itu nanti dibagi menjadi beberapa masa, maka kita perlu tahu bagaimana aktivitas atau kehidupannya pada waktu zaman tersebut. Kemudian masanya itu apakah dipilah-pilah atau dipilih masa tertentu saja di Pak Yusron? Kalau RPP yang saya susun sekarang ini saya hanya melihatnya dari segi masa geologisnya, terbentuknya batuannya atau tempat tinggal tersebut pada masa prasejarah. Baik, Pak Yusron. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai Pak Yusron. Bisa diceritakan area pengembangannya yang hendak dicapai? Oke, baik. Kalau area pengembangan yang saya tekankan kepada para siswa atau peserta didik ini karena kaitannya dengan karena pada zaman geologis khususnya ini ada 4 zaman ya. Ada zaman Archeozoikum, kemudian Paleozoikum, kemudian ada Neozoikum dan Mesozoikum. Nah, di situ ada aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada manusia prasejarah tersebut, sehingga pola-pola kehidupan yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu yang notabene sebenarnya mereka pada saat pertama mereka harus berburu dan meramu, kemudian mereka melakukan kegiatan cocok tanam, dan yang ketiga mereka melakukan kegiatan aktivitas yang sudah dibantu dengan alat kehidupan yang dinamakan dengan masa pendakian. Nah, itu yang menjadi pola area pengembangan siswa, di mana pola kehidupan mereka tentunya kan berbeda-beda pada waktu itu. Nah, itu kan lebih ke materi yang akan disampaikan Pak Yusron. Kemudian terkait dengan siswanya sendiri Pak Yusron, apakah pembelajaran ini menggunakan pembelajaran yang sekarang sedang didengungkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi? Sebenarnya kalau melihat kemampuan secara kemampuan akademis yang dimiliki oleh siswa, kemudian kemampuan dalam hidup juga berbeda-beda, maka otomatis kami melihatnya dan melakukannya dengan pembelajaran yang secara berdiferensiasi tentunya. Karena saya melihat kemampuan siswa yang satu dengan yang lain kan juga berbeda. Hanya saja walaupun berdiferensiasi dan dilakukan secara berbeda pada siswa, tetapi media yang kami gunakan sama. Cuma cakupan yang mereka capai itu kami bedakan. Kalau siswa yang satu harus mampu, misalkan harus mampu menguasai seluruh materi, misalkan seperti itu. Tapi kalau siswa yang betul-betul belum memiliki kemampuan ataupun ada kemampuan yang terbatas, maka konsepnya atau pencapaiannya berbeda tentunya.
ya dasar-dasarnya saja. Luar biasa Pak Yusron. Itu kalau dalam materi yang sudah saya terima itu Pak Yusron berarti sudah menerapkan diferensiasi konten di mana bahan ajarnya tentu yang disediakan sebenarnya beragam, tetapi nanti dijadikan satu pola permainan yang kuartet tadi ya. Iya, betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian diferensiasi produknya juga sudah jalan, di mana tagihan yang akan disampaikan kepada siswa itu produknya berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuannya anak masing-masing. Betul, Pak Iwan. Kalau yang tingkat sederhana artinya anak yang mempunyai kemampuan yang terbatas, biasanya saat kami punya tugasnya itu bentuknya berupa keterampilan. Contohnya misalkan untuk menggambar pola kehidupan ataupun semacam sketsanya saja. Sketsanya saja. Ya, tetapi kalau anak-anak yang sudah punya kemampuan yang lebih beda dengan yang lain, biasanya saya suruh untuk merangkum ataupun memberikan argumen tertentu kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari bersama. Lebih seperti menulis esai. Iya. Yang pertama baru berupa gambar sketsa semampunya seperti itu. Ya. Kemudian yang sudah tingkat lanjut bahasa tertulis, Ya. esai yang lebih terstruktur. Atau secara gamblangnya kalau di dalam praktek biasanya kalau anak yang tidak atau yang berbeda dengan teman artinya punya kemampuan yang di bawah, itu biasanya kami berikan model gambar saja, kemudian kami biarkan anak untuk membaca memahami. Tetapi kalau anak yang sudah memiliki kemampuan yang di atasnya, biasanya kami berikan rangkuman, kemudian langsung kami berikan pertanyaan sehingga anak itu harus mencari jawaban sendiri. Jadi pelakuannya sudah kami bedakan. Luar biasa. Kemudian satu hal lagi Pak Yusron, di program kami di Guru Penggerak itu ada pembelajaran sosial emosional. Biasanya terkait misalnya seperti pada saat mereka sedang berdiskusi atau bermain bersama, itu bagaimana mereka bisa mengontrol emosi pada saat anak misalnya ada satu yang bermain agak curang, bagaimana mengatasi seperti itu. Nah, di pembelajaran yang nanti akan diterapkan Pak Yusron, apakah ada hal-hal seperti itu Pak Yusron? Oh, tentu ada Pak Iwan. Kan kaitannya dengan kartu permainan kuartet itu kan anak harus betul-betul jujur, tidak boleh mengintip kartu milik teman. Sehingga karena di dalam permainan kartu kuartet itu kita harus bisa menebak kartu apa yang dimiliki oleh teman ataupun kelompok yang lain, karena nanti dalam proses pembelajaran kita membagi menjadi beberapa kelompok dan perwakilan dari kelompok itu yang nanti akhirnya kita suruh untuk bermain dengan menggunakan kartu kuartet. Sementara anggota yang lain biasanya menemani temannya yang bermain tersebut secara tidak langsung akan melakukan tindak kecurangan, dan itu biasanya nanti secara otomatis anak itu sendiri yang sudah menjadi pengawas. Siapa yang melakukan kecurangan nanti kan di situ akan kelihatan. Ya Pak Yusron, kembali lagi ke diferensiasi konten tadi Pak Yusron. Tadi Pak Yusron menjelaskan ada satu dan sekian anak yang tagihan akhirnya akan berupa sketsa standar yang sederhana saja. Kemudian ada yang sudah kompleks berupa esai. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Yusron mendeteksi tingkat kesiapan belajar anak? Apakah ada proses pretest? Iya, betul. Biasanya kami ketika akan melaksanakan pembelajaran mengajukan sebagai satu macam pertanyaan pematik terlebih dahulu, kemudian melaksanakan tes awal atau yang biasa kami lakukan dengan matrikulasi itu mengetahui tingkat kemampuan siswa, maka itu kemampuan visual atau audio dan lain sebagainya, sehingga nanti dari situ kan bisa terdeteksi kemampuan anak di dalam menjawab ataupun memberikan tingkat tanggapan suatu pertanyaan terhadap yang tadi pemantik yang kami sampaikan. Yang tentunya kan jawabannya berbeda-beda, dan saya yakin jawaban yang mereka ungkapkan itu karena kompetensi ataupun kemampuan yang mereka miliki kan tentunya berbeda. Ada anak yang sudah mengetahui sejak awal karena mungkin daya ingat yang dulu diajarkan ketika pendidikan dasar, sehingga karena kemampuan ingatannya itu kuat, tentunya kan jawaban yang dimiliki dengan anak yang tidak punya kemampuan untuk mengingat tentunya kan berbeda. Dan dari situ kan nanti kita bisa mengetahui anak ini kemampuannya baru sekian, yang satu sudah demikian. Nanti dari situ baru kita laksanakan pembelajaran yang sifatnya berbeda. Pak Yusron, kemudian pertanyaan terakhir,
Strategi pembelajaran yang sudah disiapkan Pak Yusron bagaimana Pak, bisa diceritakan Pak? Oke, jadi strategi awalnya kita kan menyusun dulu administrasi pembelajaran otomatis, tentunya semacam FPP dan lain sebagainya, ada KPD atau lembaga kerja peserta didik, dan tentunya media yang akan kita laksanakan. Artinya yang media nanti akan membantu di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dari situ yang akhirnya nanti kita sampaikan kepada siswa, dan biasanya itu kita sampaikan ketika pertemuan sebelumnya, sehingga biar anak ketika pada pertemuan akan melaksanakan pembelajaran berikutnya itu akan lebih siap nanti materi pembelajaran akan terlaksanakan seperti apa. Nah biasanya seperti itu, sehingga strateginya ya kita sampaikan dulu ke anak, kemudian biar anak lebih mapan, lebih siap, kita berikan atau tunjukkan contoh-contoh. Misalkan kalau kita mau menggunakan kartu kuartet, kita tunjukkan di pertemuan yang sebelumnya. Itulah anak-anak, ini kartu yang akan nanti kita gunakan di pembelajaran berikutnya itu seperti ini, yang nanti kemudian nanti tekniknya kamu harus secara berkelompok dan bermain, dan tentunya di situ kan nanti akan diketahui anak ini yang sudah pernah bermain atau belum, itu nanti juga akan diketahui. Medianya kuartet berarti Pak Yusron. Betul Pak Iwan, kartu. Kemudian kesiapan anak sendiri kalau semisal kan tentu kuartet ada beberapa anak yang kurang paham cara bermainnya. Betul Cara Pak. mengatasinya bagaimana Pak? Betul, jadi biasanya dari tadi kelompok yang sudah kami bentuk, kami pilih dulu anak yang sudah biasa atau yang sudah pernah bermain kartu kuartet ataupun sudah mengenalnya setidaknya. Kemudian kami suruh bermain terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah bermain dengan kelompok yang lain, kemudian kembali ke kelompok asal untuk mengajari, untuk memberikan informasi pada teman dalam satu kelompok cara bermain kartu tersebut. Kemudian dari teman sebaya atau tutor teman sebaya kan tentunya anak lebih leluasa daripada dari pengetahuan dari guru. Karena kalau anak dengan teman biasanya kalau dalam memberikan pertanyaan ataupun jawaban itu kan tidak sungkan, tidak ada rasa ego. Nah, prosesnya seperti itu Pak. Berarti boleh saya simpulkan ada skenario pemodelan dulu, jadi ya, anak seperti model, ya. Kemudian anak-anak kembali ke kelompoknya sebagai tutor sebaya, ya. Seperti kalau di model pembelajaran mungkin model pembelajaran STAT itu ya, student team achievement division. Betul. Nah tapi nanti dari dari kelompok tersebut juga nanti kami akan bagikan menjadi beberapa peran, berikan peran tertentu. Misalkan tadi ada yang sebagai tutor teman sebaya, kemudian nanti juga ada yang berperan sebagai seorang notulen. Artinya karena nanti dari kartu kuartet itu akan kami suruh untuk membuat rangkuman informasi apa saja yang ada di dalam kartu kuartet tersebut harus dirangkum. Kemudian juga ada yang berperan otomatis sebagai seorang moderator, artinya yang nanti menjadi pembicara ketika melaksanakan kegiatan ketika tampil di depan untuk memberikan penjelasan kepada teman dalam satu kelasnya. Kompleks sekali Pak Yusron ya, termasuk ada pembelajaran bermaknanya juga, jadi dalam bermain tetap ada informasi yang tetap bisa digali. Ya, insyaallah seperti itu Pak. Terima kasih Pak Yusron. Ini percakapan praobservasi. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bersama-sama masuk ke dalam kelas. Kami mohon izin untuk bisa ikut mengamati proses pembelajaran yang ada di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT semuanya Insan B Air Nisa Haikal Yusuf Mandala Dwi Muhammad Yusuf sudah berangkat sudah berangkat kemarin sama bagus semuanya. Mufid Amir Mufid Ikhlas Naila Mas tidak menentu karena kita adanya pengaruh pemanasan global sehingga kondisi permukaan bumi
ini suhunya mengalami kenaikan, terutama di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Ya. Tapi alhamdulillah untuk Indonesia ini kenaikannya tidak begitu signifikan. Kalau di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa itu mungkin akan terasa panasnya. Tapi kalau Indonesia alhamdulillah kemarin juga masih terasa hujan. Ya. Tapi kalau tetap jaga kesehatan supaya kita bisa beraktivitas bisa lebih baik lagi sehingga nanti bisa membangun karakter dan bisa menjadi cita yang kalian inginkan. Oke, baik. Kelihatannya sudah kelasnya sudah dijelaskan semuanya ya. Oke, baik, untuk kali ini mungkin karena kemarin kamu baru saja kan libur terus ini. Kemarin libur hari raya Idul Fitri, kemudian ditambah lagi kemarin 1 minggu libur karena adanya ujian kelas 9. Mas Yusran mau tanya dulu, ini kemarin liburan bukunya sempat dibaca dan buka pada ini? Hah? Tiap hari? Masa? Tiap hari pegangnya HP sih ya? Oke, baik. Coba kalau ada yang baca, kemarin terakhir pertemuan yang sudah kita bahas sudah sampai mana? Untuk IPS yang sudah kita bahas, masuk juga punya. Mau saya kayaknya memori kaliannya masih ada. Sudah. Bodoh duitnya siakeh tambah libur dopo ya wes ya. Setelahnya HP berubah sing kuasa akhirnya apa yang harusnya kalian menjadikan sebagai suatu kewajiban kalian kabeh terlupakan. Oke, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas karena kaitannya dengan materi yang sebelumnya yaitu kehidupan masa prasejarah atau praksara. Yang tentunya kalian masih ingat apa itu prasejarah? Isi kelingan apa itu prasejarah? Prasejarah adalah manusia sebelum nah itu bahasa ini ya. Prasejarah atau praaksara atau disebut juga dengan istilah nirleka, yaitu zaman ketika manusia sebelum mengenal tulisan. Oke, ono sing kelingan sithik-sithik, ono sing memorine tutupan main PUBG ya. Kalau karo Mobile Legend, karo sing Jawa kelingane TikTokan nang pojok sering dibeli malah kabeh. Oke, jadi ketika manusia belum mengenal tulisan itu disebut dengan zaman prasejarah atau nirleka. Masing-masing kelompok memiliki tugas tertentu. Ya. Kita nanti akan dalam pembelajaran akan menggunakan kartu keluarga yang sudah kemarin kita laksanakan dengan menggunakan kartu semacam ini. Nanti tolong tunjuk 2 orang untuk bermain mewakili kelompoknya menggunakan kartu keluarga. Kemudian 1 orang menjadi notulen. Kira-kira ya, ingat-ingat 2 orang bermain kartu keluarga. Kemudian 1 orang bertugas sebagai notulen mencatat hasil resum. Kemudian yang ketiga yang nanti bertugas untuk menjadi moderator atau yang melakukan presentase dari hasil resum yang sudah kalian laksanakan. Ya, sehingga nanti semuanya dalam kelompok biar bekerja. Kemudian yang tidak ditunjuk sebagai pemain atau notulen maupun moderator itu nanti akan bertugas menjawab pertanyaan. Kalau ketika presentase ada pertanyaan dari kelompok lain yang diajukan oleh kelompok lain, sehingga teman yang ada di depan tolong dibantu oleh teman yang tidak melakukan aktivitas sehingga semuanya betul-betul bekerja, betul-betul merata hadir ya. Jelas apa belum? Jelas? Jelas ya? Oke. Oke, ini nanti juga lebih keras sehingga tujuannya tidak gagal sampai benar-benar ya. Kita hanya akan membahas pada masa geologi saja. Kita kan kemarin sudah tahu bahwa pada saat zaman prasejarah ya, di mana dibagi menjadi 2 masa berdasarkan geologis dan berdasarkan arkeologis ya. Yang geologis ini yang nanti akan kita bahas yang terdiri dari 4 masa, kemudian yang arkeologis yang terdiri dari juga 4 masa ya. Tapi cukupnya geologis saja. Dimana mungkin ada perbatasan sehingga nanti
di dalam pemahaman konsepnya kita berikan konsep yang agak lebih mudah. Maka nanti tolong dibujuk untuk anak yang bermain kartu kuartet itu yang bisa betul-betul menguasai, ya, biar nanti bisa berjalan dengan baik. Tolong nanti waktunya saya berharap 2 jam pelajaran ini harus sudah selesai, karena kelas yang lain juga 2 jam selesai mengumpulkan lembar kerja, ya. Jadi lembar kerja dari masing-masing kelompok nanti tolong harus sudah selesai 2 jam pelajaran, ya. Oke, yang harus kalian siapkan dari masing-masing kelompok nanti 1 lembar kertas untuk mengerjakan lembar kerjanya. Kemudian nanti notulennya harus mencatat dari hasil resumnya. Kemudian nanti ada juga penambahan tugas khusus yang akan kami berikan biar nanti pengetahuannya betul-betul merata. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sama sih? Ada tidak? Ada apa tidak? Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan, kita review dulu sebelum kita melaksanakan, dan mungkin nanti kalian akan menuju lebih dahulu. Kalian tentunya kan sudah pernah mendengar kehidupan pada masa prasejarah hewan-hewan purba. Contohnya pernah mendengar kata dinosaurus, ya. Dinosaurus, kemudian apa lagi? Contoh binatang purba apa kelas? Hah? Mamon, terus apa lagi? Hah? Apa lagi? Nah, Tyrannosaurus, yang tentunya kan kamu kalau dilihat di film-film, ya, film Jurassic Park, itu kan binatangnya besar-besar semuanya. Kemudian yang mau saya tanyakan, kira-kira ketika pada saat zaman tersebut hidup binatang yang besar-besar, menurut kalian manusia sudah ada atau belum? Belum, ya, belum. Baik, betul. Jadi belum ada manusia karena kehidupan pada waktu itu bertahap. Jadi tidak sekaligus sejuk semuanya ada. Sama seperti kita ketika kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita, ya, oleh ibu kedua orang tua. Yang melahirkan kan ibu, ya. Tidak mungkin kita ujuk-ujuk langsung melebu kelas isi SMP, kelas 1 SMP. Kemudian langsung ujuk-ujuk bisa berlari, kan tidak. Pasti ada tahapan-tahapan, ada masa-masa perkembangannya, ya. Ada, kalau di dalam manusia itu kan ada masa bayi, anak-anak, kemudian ada remaja, ada dewasa, kemudian tua, kemudian ada mati, terus kembali lagi berputar. Demikian pula nanti di dalam kehidupan masa prasejarah ini juga ada perputaran zaman atau masa yang nanti yang akan kita bahas, yaitu pada saat zaman masa biologisnya saja, ya, biologisnya saja, karena di situ ada 4 tahapan masa yang menentukan pola kehidupan yang berbeda pada saat kehidupan manusia, khususnya sebelum mengenal adanya tulisan. Itu ada yang mau ditanyakan? Ada apa tidak? Oke, kalau tidak ada, langsung kita buat mejanya dulu. Tolong mejanya, kamu duduknya tidak ada. Yang tidak menjadi yang tidak bermain, yang sudah di notulen maupun yang nanti menjadi moderator ataupun yang nanti akan menjawab pertanyaan. Nanti akan ada saya berikan tugas khusus, karena saya yakin antara yang bermain dengan yang tidak ini pasti kemampuannya nanti akan berbeda. Untuk itu nanti yang tidak bermain ini akan kami buatkan tugas dari bagian dari tugas kelompok sebagai satu bentuk lembar kerja siswa yang nanti harus kalian buat sesuai dengan hasil apa yang sudah kamu baca dari atau mencari informasi dari buku paket, ya, sehingga nanti pengetahuan yang kalian miliki biar betul-betul merata, dan ketika nanti ada post test, ya, semuanya bisa mengerjakan. Oke, jelas semuanya ini? Oke, dan yang maju ke depan ini nanti sifatnya hanya membaca saja, membacakan hasil resum, ya. Kemudian kalau yang ada pertanyaan dari kelompok lain, sing tadi tidak bertugas menjadi moderator maupun notulen atau yang tidak main, malah siap-siap sinau. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain yang mau mengajukan pertanyaan, nah itu yang tugasnya. Jelas, ya? Oke, sebelum bermain, Bung Bebas terlebih dahulu wakil dari masing-masing kelompok untuk memulai pertama. Oke, 1 orang, Bung Bebas. Kelompok 4. Baik.
Nah, berarti mulai dari kelompok 2. Berarti kelompok 1 ya. Tolong jangan curang ya, jangan nitip kartu punya kelompok lain. Kamu berdua mewakili kelompok harus bisa bekerja sama. Kira-kira menemukan kartu yang akan kalian cari itu ada di mana, sudah belum? Oke. Ya, Pak, monggo silakan dimulai dari Mas Mahfud. Mungkin demi market. Alah. Berartinya mau cukup ya? Ya, ambil. Oke. Udah ya. Nenek moyang. Aku kok ano. Orang Melayu. Gua Iya iya. Nanti ya sopun dengan Harus jujur loh ya, ada. Kalau tidak ada, jujur, harus curang. nenek moyang. Di Melayu. Nah, nanti di Melayu. iya. Pikir orang sebener. Ini Nenek moyang. Asli. Bisa. Mil mereka. Sejarah anggota kelompok yang lain yang tidak berkenan, monggo silakan kamu cari informasi dari buku paket halaman 199. Aku mengkurang lagi. Ya, bukan main lagi, bukan main. Oke, perhatikan di kertas sebekan yang tadi sudah kalian siapkan, tiap kelompok monggo silakan kamu cari informasi mengenai urutan tahapan di dalam masa biologis dari buku paket halaman 199 sampai halaman 200. Ya, kamu cari ciri-ciri kehidupan pada masa tersebut itu seperti apa. Paham dan? Kamu resum, jangan kamu asal tulis semuanya, ya. Diresum seminimal mungkin sehingga nanti bisa diketahui bagaimana kehidupan pada masa-masa biologis tersebut. Monggo silakan. Kemudian nama anggota kelompok di kertas sebekan tolong ditulis nama lengkapnya atau nama panggilan, biar nanti ketika saya memasukkan tidak bingung. Nama lengkapnya ya. Oke, monggo silakan dikerjakan. Beda Proto Melayu. Ciri-ciri yang nah, cirinya apa? Budayaan manusia itu Itu cirinya mereka panas sehingga belum dicapai dua rezeki. Kalau itu seperti apa? Lain satu seminar sehingga Bansos. ya. bisa Biologis ada empat. Manusia bener. Manusia benar itu. Manusia bener.
itu kan ada dua masa ini, ada zaman kuartet dan kuartesian Nilai budaya dari masing-masing saat ini itu kan pasti memiliki ciri yang berbeda antara Nilai budaya. yang lain, dan di sana pasti menunjukkan kehidupan yang berbeda. Contohnya ini arkeum, di mana kalau zaman arkeum ini bumi masih sangat panas, suhunya buminya masih sangat panas, sehingga belum ada kehidupan. Yaitu kami tarik yang orang tuh ono biro. bisa? Kamu buat aja. Sama kita kelompoknya yang lebih Kalau aku tentang kepercayaan bangunan mereka itu tentang kepercayaan. kakek Ini semua diamet semua. kakek bangun Katolik dari bangunan mereka itu oke. dari itu jalanan bukunya latihannya dibantu. Aku bangunan mereka itu seruling bangunan Kalau yang jadi di depan toko ini, orang. bangunan mereka itu permen mandi Belum ada. Kaki itu nih. Oh, yang pernah Pak. Kaki ya. Wes ini. Kemudian kartu yang kedua, nilai budaya, ada religius, gotong royong, keadilan, bergotong tangan. Ini dua kartunya kamu. Maksudnya kayak gini konsepnya. Tapi nanti pengetahuan apa namanya? Pengertian lebih jauh nanti biar disampaikan langsung moderator ketika di depan. Paham? Ya. Jadi yang jelasin hanya dulu ucapin aja. Nama moyangnya, tempat, nilai budayanya. Paham ya? Ya, nanti yang moderatornya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dilempar pertanyaan, ada yang mau bertanya apa tidak? Ada apa tidak? Kalau tidak ada ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan kartu Kuatek ya. Ternyata kalian sudah bisa melakukannya dengan baik dan secara jujur dan tidak berbuat curang, sehingga dari penilaian sikap kelihatannya kalian sudah baik semua ketika bermain dalam kartu Kuatek. Kemudian hanya saja di dalam membaca ini yang perlu ditekankan lagi, karena membaca konsep di dalam pengertian kalian tadi kelihatannya belum banyak yang begitu pas, ada beberapa yang masih kurang. Contohnya kayak tadi moco pembabakan, mocone pembakaran. Nah, oke, sehingga ini perlu diperbaiki lagi karena mungkin seperti yang ada. Kemudian di dalam pembagian kerja saya melihat hanya kelompok 4 ini yang kelihatannya belum oke. Karena mungkin tadi yang mengerjakan anak putri, di sini kelompok seniornya anggota yang lainnya belum bisa berpartisipasi dengan baik. Oke, tapi saya lihat secara garis besar setelah kita melihat kemampuan kalian melihat ciri-ciri dari pembagian massa, kelihatannya sudah sedikit sempurna ya. Artinya apa yang kita harapkan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kaitannya dengan masa-masa biologis. Oke, jadi tolong di rumah tetap dipelajari sekali lagi ya. Kemudian kelompok yang belum maju, tolong dipersiapkan biar lebih baik lagi. Dan teman-teman yang lain, ketika anggota kelompoknya maju, monggo tolong diajukan pertanyaan sesuai dengan kemampuan kamu saja, ya. Biar nanti pembelajarannya biar bisa lebih hidup dan kompetensi pengetahuan kita kaitannya dengan masa biologis biar lebih berkembang. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya itu? Ada apa tidak? Oke, kalau tidak ada, tolong di rumah sekali lagi tetap dipelajari ya. Saya berharap kalian belajar lebih baik lagi. Kemudian penggunaan HP-nya tolong kalau bisa dikurangi, karena kewajiban seorang pelajar adalah untuk belajar. Dan terutama sekali karena ini masanya perubahan iklim, cuaca yang tidak bersahabat, tolong jaga kesehatan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Undang selaku pengajar praktek yang diobservasi. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan aktivitas supervisi analisis coaching di bagian ketiga, yaitu percakapan pasca observasi. Seperti yang sudah kita lakukan di hari kemarin tentang observasi kelas, mohon izin menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan pasca observasi. Untuk yang pertama, Pak Yusuf, apakah kegiatan pembelajaran yang kemarin kita laksanakan itu sudah berjalan secara maksimal, Pak Yusuf? Insya Allah kalau menurut, nah ini baru pandangan saya sendiri karena saya selaku bersangkutan, maka saya menganggapnya sebenarnya itu belum begitu maksimal karena masih ada beberapa siswa di dalam pelaksanaan KPM atau penyesuaian dalam model pembelajaran yang kami laksanakan. Ada beberapa yang masih sifatnya itu artinya masih cuek, belum ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Tapi secara umum Secara umum ya, sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau misalnya tidak rentang nilai Pak dari 1 sampai 10, pencapaian yang kemarin di angka berapa? Kalau pencapaian kemarin saya menganggapnya itu baru sekitar 88. 88. Jadi sudah maksimal ya. Kemudian apakah Pak Yusran mengharapkan nanti angkanya bisa naik lagi, bisa lebih tinggi lagi? Ya kami harapkan harusnya bisa mencapai 100. Artinya begini, kalau semua siswa tidak berpartisipasi kemudian memahami konsep yang tertera di dalam praktek, sehingga kan nanti otomatis akademis atau kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tujuan kan bisa mencapai. Menurut Pak Yusran, apa penyebabnya? Ini kan berarti masih ada sekitar 12% yang harus diperbaiki. Kira-kira penyebabnya apa? Penyebabnya kalau kemarin saya lihat itu karena di dalam permainan konten itu kan tidak semua anak harus memainkan, Pak. Kemudian kami kan memberikan bagian pekerjaan tersendiri kepada siswa yang tidak bermain konten. Tetapi ternyata kan tetap saja yang namanya siswa di dalam proses bekerja sama itu biasanya ada beberapa yang masih sulit beradaptasi menyesuaikan di dalam proses kerjasama tersebut. Apalagi kita tahu mungkin karena faktor artinya mereka mungkin merasa ada diri buruk dengan kemampuan mereka, dan mereka mungkin tidak mau ada rasa sungkan, Semacam mental block. ya. Untuk ke depan bagaimana trik Pak Yusran untuk menghilangkan mental block seperti rendah diri, sulit adaptasi? Nah, untuk hal semacam itu kalau kita masih mau menggunakan permainan dengan menggunakan kartu partai, ini nanti kita akan menggunakan kartu yang ada lebih banyak, sehingga biar semua siswa itu betul-betul memainkan kartu tersebut. Karena kalau kemarin kan kita hanya memakai artinya teman sebaya tebak teman sebaya, saya dari teman itu kan mengajari teman yang lain. Kalau mungkin kalau dengan menggunakan anak betul-betul berpartisipasi langsung, mungkin kan anak bisa betul-betul beradaptasi secara langsung, kemudian memahami konsep tersebut secara dan artinya tidak ada rasa sungkan karena memang sudah betul-betul memainkan. Berarti intinya mengalami. Iya, mengalami. Kemudian yang selanjutnya, karena tadi Pak Yusran mengatakan sudah 88, kemudian 12%-nya juga sudah disampaikan yang menjadi permasalahan di 12% tadi, sulit adaptasi, rendah diri juga ke depannya Pak Yusran akan untuk tindak lanjutnya Pak Yusran dari pembelajaran kemarin terkait dengan topik-topik selanjutnya dan pembelajaran selanjutnya apa yang akan Pak Yusran capai? Ya otomatis kalau melihat kemampuan hal semacam itu kemudian disesuaikan dengan apa yang sudah, kalau ini kan berarti kaitannya dengan tujuan pembelajaran bagaimana tingkat kompetensi
sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, kemudian juga bisa menyesuaikan kompetensi yang dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian nanti mungkin kalau memungkinkan, ini artinya kita tidak hanya menggunakan model pembelajaran seperti itu saja, karena kita melihat kalau di SMP 16 ini kalau melihat motivasi potensial mereka itu sebenarnya cuma mereka itu lebih dominan kepada hal yang bersifat permainan. Mereka itu lebih suka bermain, sehingga kalau fokus pada model pembelajarannya agak fokus, artinya anak hanya fokus pada materi itu mereka mungkin akan merasa bosan, jenuh dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin malah ramai atau mungkin keluar bolos seperti itu. Tapi kalau kita ajak bermain sesuai dengan anak mereka inginkan, mungkin mereka akan lebih termotivasi, sehingga tadi yang kami harapkan sesuai dengan tujuan kita pembelajaran bisa tercapai. Kemudian kemarin di akhir itu kan ada apa namanya tagihan pembelajaran yang berbeda-beda Pak Isra. Iya. Kemudian apakah itu akan diterapkan di pembelajaran selanjutnya? Ya biasanya akan tetap seperti itu Pak, karena kalau dalam merancang model pembelajaran kemarin itu kan dengan menggunakan kartu kuadrat, artinya kita juga menyesuaikan kemampuan anak, kan kita melihat kemampuan anaknya itu berbeda-beda, sehingga nanti ada penugasan yang berbeda, kemudian konsepnya dikuasai juga kan berbeda. Maka untuk depan ini kita akan menggunakan juga dengan yang namanya model seperti model pembelajaran Pak. Ya, dari situ kan mungkin anak juga merasa bermain, kemudian tingkat kemampuan siswa yang berbeda atau diferensiasi dari kemampuan berbeda tersebut itu mungkin nanti akan kita berikan tugas yang berbeda pula, walaupun materi yang diajarkan itu sama. Misalkan kalau kemarin kan di dalam konsep kuadrat itu, kalau anak yang punya kemampuan lebih itu biasanya kami akan hanya memainkan kuadrat saja, anak sudah bisa memahami konsep. Tapi kalau anak yang berkemampuan kurang, kalau ada lebih bawahnya, itu biasanya akan kami berikan seperti kemarin tugas sesuai dengan yang ada dari buku, artinya semacam siswa, tapi hanya memberikan satu rangkuman saja dari apa yang terserah dalam buku. Kemudian ke depan, insya Allah nanti kalau dengan menggunakan model pembelajaran atau game, ini kami berencana kalau anak yang sudah betul-betul menguasai materi, artinya mereka sudah kemampuannya itu lebih tinggi, itu biasanya nanti akan kami juga pertanyaannya ketika mereka langsung melaksanakan game. Kemudian kalau yang kemampuannya masih di bawah, itu biasanya kami berikan pertanyaan yang sifatnya hanya sifatnya pemantik. Kemudian dari situ kami arahkan anak untuk membaca materi terlebih dahulu. Itu. Kemudian kalau yang konsep penjelajahan Pak, itu kita berarti sudah masuk ke arah pengembangan yang lain. Untuk ukuran keberhasilan dari sebuah web game itu ada persentase tertentu atau kriteria tertentu? Ya betul Pak. Kalau kaitannya dengan web game, kali ini kita menggunakan kriteria, artinya secara akademis itu nanti kita ukur menggunakan skala Likert dalam penilaian, itu mulai dari 0 kan tutup sampai 100 begitu Pak. Kemudian kalau yang biasanya yang hanya tapi saya melihatnya ada beberapa kemampuan yang berbeda, maka penilaiannya pun mungkin bisa membedakan. Kalau penilaian secara apa namanya yang kemampuannya lebih, kita langsung secara lisan, pertanyaannya secara lisan. Misalnya yang upper ya Pak? Iya, tapi kalau yang ada di bawahnya biasanya ya sifatnya hanya pertanyaan apalagi tertulis, tapi sifatnya merangkum saja. Seperti pertanyaan pemantik tapi Iya, hanya membaca dari buku. Kemudian untuk sebuah web game perangkat pendukungnya yang apa Kita hanya butuh semacam kartu Pak, nanti yang berupa kartu pertanyaan yang diletakkan di tiap pos, sehingga nanti dari kartu tersebut kalau misalkan bukunya sudah sampai, nanti kartu tersebut akan dibacakan ya semacam kuesioner tiap pos.
Kemudian untuk range waktunya sebuah webinar yang Kalau saya melihat karena dalam waktu pembelajaran kami tes itu hanya 2 kali 40 menit, itu biasanya yang 40 menit pertama itu kita gunakan sebagai pelaksanaan game ya. Artinya didahului dengan didahului bagaimana cara model pembelajaran dan sebagainya, kemudian kita lakukan sebagai game. Kemudian yang 40 kedua kita ajak kembali anak masuk ke dalam kelas, dan biasanya di situ nanti kita berikan semacam lembar kerja yang secara keseluruhan. Ini kalau lembar kerja kelompok itu kan berarti sifatnya sama Pak, berbeda kalau yang ketika pelaksanaan game karena itu ada kemampuan yang berbeda. Tapi kalau di dalam kelas yang 40 menit kedua itu kita samakan, artinya kami menganggap kemampuan mereka di dalam melaksanakan ini sudah sama, sehingga karena secara berkelompok itu ya, sehingga pertanyaannya sama, kemudian kita laksanakan refleksi sejauh mana kemampuan mereka di dalam melaksanakan tersebut. berarti ada konsep refleksi. Iya. Pak Yusron, untuk pertanyaan terakhir Pak Yusron, ini kaitannya dengan feedback dari apa yang sudah kita lakukan. Apa perasaan Pak Yusron pada saat saya melaksanakan coaching ini? Apakah dengan dalam tanda kutip tertekan atau senang atau apa untuk bisa dilakukan? Kalau saya malah senang Pak, artinya begini, kalau saya melihat ada teman yang artinya ingin maju, itu saya malah menyokong sekali. Artinya juga saya merasa artinya begini, saya kalau dalam melaksanakan tugas kok ada yang menilai, itu berarti kan saya mengetahui kelemahan saya. Apalagi dengan yang mungkin usianya masih berada di bawah saya, tetapi punya potensi dan artinya ingin maju ke depan, itu saya malah senang sekali. Apalagi kalau melihat memberikan respon di dalam pembelajaran kami yang kami laksanakan, itu kami malah artinya sangat antusias sekali. Artinya kami yang tua pun sebenarnya tidak mau kalah dengan yang muda seperti itu Pak. Tapi cuma karena mungkin batasan usia dan kemampuan yang lainnya berbeda, ya setidaknya kemampuan yang kami berikan hanya kepada anak saja, bukan kepada kita sendiri. Ya, terima kasih Pak Yusron. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini bermanfaat. Terima kasih atas refleksi akhir yang tadi disampaikan oleh Pak Yusron tentang perasaannya, merasa senang dan merasa antusias dan seterusnya. Terima kasih. Demikian tadi proses coaching yang kami lakukan dari mulai pra, kemudian observasi di dalam kelas, dan ini yang terakhir adalah refleksi percakapan pasca supervisi atau observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.